lalu melihat kemuliaan Allah yang Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyeret dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu membentaknya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka menentangnya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ditinggalkan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus bangsa dan jiwa. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala kemusyrikan, dan segala macam kemunafikan, demikian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti pegawai yang berlari yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang alami, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih demi kehormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu tunggu digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah Tuhan bagi suatu umat terus untuk mempersembahkan persembahan rohani dan karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sembunyi. Mereka kesana kepadamu karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat kerajaan, bangsa yang kudus, umat yang Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membuat kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang benar. Kamu adalah firman Allah, tetapi sekarang telah menjadi Tuhan. Yang dapat tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh dan selesai. Bacaan kita yang ketiga dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dari kiri Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.
Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita ini Gereja Toraja menyusun tema menjadi batu hidup. Dan renungan khotbah saya hari ini saya sudah tulis dan sudah kirim di beberapa grup. Semoga jadi berkat bagi banyak orang. Menjadi batu hidup, menjadi batu tuo ke bahasa Torayana. Mungkin judul renungan di atas, yaitu menjadi batu hidup, sedikit mengganggu kita. Bukankah sudah lebih baik menjadi manusia daripada menjadi batu? Mengapa kita perlu menjadi batu? Walau ada tambahan kata hidup, yaitu menjadi batu hidup. Isi Alkitab yang kita baca tadi berbicara tentang orang percaya sebagai batu hidup. Apakah yang dimaksud dengan batu hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mulai dengan batu sebagai benda yang mati, seperti yang sering kita lihat, atau seperti ini. Seperti batu ini. Ini batu yang mati, benda yang mati. Dengan batu yang mati seperti ini, Bait Allah di Yerusalem dibangun. Walau tentu batu-batu yang disusun di Bait Allah itu sangat besar, itu bisa berton-ton beratnya, jauh lebih besar daripada batu ini. Bait Allah yaitu tempat Allah berjumpa dengan umatnya, simbol atau tanda kehadiran Allah di tengah umat Israel. Tanda kehadiran umat, tanda kehadiran Allah di tengah umat Israel, itulah Bait Allah. Kita sering juga memahami bahwa gedung gereja adalah rumah Tuhan, tempat berjumpa dengan Tuhan, seperti di sini, gedung gereja Kitsion. Bait Allah atau gedung gereja ini dibuat dari susunan batu-batu yang mati. Kita tidak melihat di bawah ini ada pondasi yang tersusun seperti batu-batu ini. Tapi mudah kita lihat misalnya di sebelah timur gereja ada sekarang pondasi, bisa kita lihat batu-batu seperti ini. Dan di setiap gedung seperti ini di bawahnya itu umumnya ada batu-batu yang seperti ini. Gedung gereja dibangun dari susunan batu-batu mati. Kalau dinding seperti yang tembok yang kita lihat sekarang ini umumnya dibangun di atas batu bata, juga tidak terlihat. Saya mencari batu bata tapi tidak ada. Kurang lebih seperti ini bentuknya, warnanya beda, seperti batu bata, disusun sedemikian.
Kalau dia tidak tersusun rapi, maka bangunannya pasti hancur, pasti akan rubuh. Kalau batunya satu di sana, atau mungkin miring sedikit, miring seperti ini, akan rubuh. Dia harus tersusun rapi supaya dia tidak rubuh. Rapi tersusun, maka jadilah gedung seperti ini. Kalau dia tidak rapi, sekali lagi saya praktekkan di sini, kalau misalnya miring begini, dia akan jatuh. Seperti inilah gedung kita. Seperti itu juga lah bait Allah di Yerusalem, dibuat di atas susunan batu-batu yang mati. Bait Allah terakhir yang dibangun oleh Raja Herodes, dikagumi oleh pengikut Kristus. Suatu waktu ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, di Markus 13 ayat 1 sampai 2 diceritakan, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa suatu waktu nanti susunan batu-batu mati yang indah itu akan diruntuhkan. Jadi pengikut Kristus itu mengagumi batu-batu yang sangat besar yang disusun menjadi bait Allah di Yerusalem. Itu reruntuhannya ada sekarang, bisa kita lihat. Kami sudah lihat di sana. Reruntuhan batu itu sangat besar. Itu masih ada sebagian. Dan Yesus sudah menyampaikan sebelum itu diruntuhkan, Yesus sudah menyampaikan bahwa suatu waktu nanti susunan batu ini akan diruntuhkan. Ini nubuat Tuhan Yesus terlaksana pada tahun 70 Masehi. 70 Masehi, sekarang tahun 2020 dikurang 70 pira toh? 1930 lah. 1950 tahun yang lalu. Diruntuhkan oleh tentara Romawi. Bait Allah itu, bait Allah yang terakhir. Dan sejak itu tidak pernah dibangun lagi. Tidak ada lagi batu-batu mati yang indah tersusun di sana. Tersisa sedikit saja saat ini menjadi tembok ratapan bagi umat Yahudi. Kira-kira misalnya ini bagian tembok ini yang tersisa, yang menani umat Yahudi sekarang beribadah itu. Tempat yang amat sakral bagi mereka sekarang. Disebut tembok ratapan. Tapi ke sana juga wisatawan bisa pergi. Jadi seindah apapun bangunan yang tersusun dari batu-batu mati, suatu saat akan rapuh dan runtuh juga. Termasuk gedung gereja ini. Tidak tahu berapa puluh tahun lagi akan bertahan, tapi toh pasti akan rubuh dan runtuh kalau dia sudah tua. Berbeda dengan batu-batu hidup. Nah, ini batu-batu mati. Saya akan singkirkan sekarang batu-batu matinya. Contoh, berbeda dengan batu-batu hidup, yaitu orang-orang percaya yang disusun di atas landasan yang kuat, yaitu batu penjuru, yakni Yesus Kristus. Batu penjuru untuk saat ini bisa disamakan dengan batu pondasi dengan cakar ayam pada bangunan gedung atau rumah. Nah, ini ada contoh yang lain. Dari semua buku ini yang paling kuat, anggaplah ini sebagai Tuhan Yesus, sang batu penjuru. Sudah Yesus naik ke surga, rasul-rasul melanjutkan karya yang dilakukan oleh Yesus. Itu disebut tadi di Yohanes 14 bacaan kita, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Rasul-rasul kira-kira begitu tumpukannya. Jadi di bawahnya Yesus sebagai landasan, sebagai dasar gereja. Sudah rasul-rasul, murid-muridnya atau orang-orang percaya terus berkembang selama ratusan tahun, terus berkembang. Mungkin sebagian besar mereka sudah mati, tapi gereja Tuhan terus berkembang seperti ini.
kita tetap rapi tersusun di atas dasar yang kuat, batu penjuru yakni Yesus Kristus. Di atas batu pondasi yang kokoh itulah batu bata tersusun rapi. Demikianlah orang-orang percaya tersusun rapi di atas pondasi yang kuat, yakni Yesus Kristus. Aliran gereja bisa beda, tetapi tetap satu dasar saja, yaitu Yesus Kristus. Ada Pentakosta, ada karismatik, ada Gereja Raja, GPIB dan sebagainya. Aliran bisa berbeda, tapi dasarnya di bawah tetap sama. Hanya satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Dan itu juga menjadi logonya Gereja Raja. Dasar satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 19 mulai. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kira-kira kamu orang asing ini, untuk gambaran orang Efesus dulu tidak masuk dalam bagian bangunan bait Allah ini. Tidak pernah tanda itu pong Yesus, tidak pernah terima itu pong Yesus. Maka kira-kira boleh dikatakan mereka masih bertebaran di sini. Dan misalnya batu-batu ini bertebaran begini tidak ada guna. Tapi ketika mereka menerima Kristus, mereka masuk dalam bangunan ini yang rapi tersusun. Mereka bukan lagi orang asing. Mereka sekarang satu persekutuan dengan Kristus sebagai dasarnya. Itu gambaran kepada orang Efesus, tapi juga kepada seluruh orang percaya di muka bumi. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Tadi saya sudah contohkan. Dengan Kristus sebagai batu penjuru, Kristus yang paling di bawah, sesudah itu para rasul dan pemberitaan para nabi. Di dalam Dia bertumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi orang-orang kudus, orang-orang yang percaya yang dikuduskan oleh darah Kristus, mereka tersusun saat ini seperti ini. Yesuslah landasan rohani kita, sehingga terbangun rumah rohani, tanda kehadiran Allah di dunia ini. Orang-orang percaya sering disebut sebagai bait Allah yang baru, yang dilihat oleh orang lain sebagai tanda kehadiran Allah di dunia. Ketika orang percaya dibangun di atas dasar yang kuat, yakni Kristus, maka sifat dan karakter Kristus akan terlihat dalam cara hidup orang percaya. Jadi karena Kristus di bawah dasarnya, Kristus dasarnya di bawah, maka semua batu-batu yang tersusun di atas dipengaruhi oleh batu yang di bawah. Jadi semua karakter Kristus, sifat Kristus akhirnya mengalir ke atas, mempengaruhi ke atas kepada setiap orang percaya yang ada di atas disusun. Disitulah orang-orang percaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah melalui kata, sikap, dan perbuatan yang penuh kasih kepada sesama. Karena Kristus telah mengasihi kita. Seperti imam dalam perjanjian lama yang harus hidup kudus, demikianlah orang percaya sebagai imam di hadapan Allah dan dunia harus hidup kudus. Tidak jahat, tidak menipu, tidak munafik lagi, disebut di 1 Petrus pasal 2 tadi ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi dulu ketika mereka belum masuk dalam persekutuan dengan Kristus, menjadi batu yang terpisah dari gereja Tuhan, rumah rohani Tuhan, mereka melakukan kejahatan, penipuan. Tapi sekarang sesudah mereka masuk di sini dalam persekutuan dengan Kristus, mereka harus membuang semuanya itu.
membuang kemunafikan, membuang penipuan, kejahatan, dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Stefanus di bacaan kita yang pertama, Kisah Rasul 7 ayat 60. Stefanus mengampuni orang-orang yang melempari dia dengan batu sampai mati. Tapi Stefanus mengampuni karena dia sudah menerima juga pengampunan dalam Kristus. Intinya adalah mengikuti teladan Yesus. Kalau Yesus mengampuni, maka semua orang-orang percaya yang di atasnya juga harus mengampuni. Kalau Yesus tidak berbuat jahat, tidak menipu, tidak munafik, maka semua orang-orang yang mengikutinya di atas juga tidak melakukan hal yang sama. Bahkan Yesus memberi jaminan dalam bacaan ketiga tadi dari Yohanes 14 ayat 12, bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Artinya, kehadiran Yesus dahulu bersama dengan murid-muridnya sangat terbatas tempatnya di Yudea dan Galilea saja, untuk satu bangsa saja. Tapi sekarang murid-murid Kristus sudah ada di berbagai negara. Dari 12 orang murid menjadi puluhan, menjadi ratusan, bahkan miliaran pengikut Yesus. Itu karena mereka telah menjadi batu-batu hidup. Karena batu hidup, maka akan terus ada pertumbuhan, baik jumlah maupun kualitas. Yaitu batu-batu mati di nak buat petiruanan, dia tidak bertumbuh, dia tidak bertambah. Tapi batu-batu hidup itu terus bertumbuh. Contoh misalnya, anggaplah misalnya sekarang saya misalnya, lalu sesudah itu ada Edo. Ke depan lagi, generasi kita ke depan, anaknya Chelsea ke depan, tahu Chelsea? Anaknya Theo ke depan, mungkin 40 tahun ke depan. Anaknya Wisel ke depan, 50 tahun ke depan, menjadi batu-batu rohani, batu-batu hidup. Dan bukan hanya anak, tapi juga orang-orang di luar sana yang belum percaya tapi datang kepada Yesus. Gereja atau rumah rohani Kristus terus bertumbuh, terus bertambah jumlah, juga kualitas setiap orang, setiap pribadi orang percaya. Kualitas itu artinya dulu tidak baik, sekarang menjadi baik, itu kualitas. Dulu mencuri, sekarang tidak mencuri, ada penambahan kualitas. Dulu kasek, sekarang tidak kasek lagi, ada penambahan kualitas. Kematian seperti yang dialami oleh Stefanus dalam bacaan pertama tadi, Kisah Rasul 7, tidak sia-sia dan terbuang percuma, seperti batu-batu mati di bait Allah di Yerusalem. Saulus yang hadir saat Stefanus dihukum mati berubah di kemudian hari menjadi Rasul Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia seperti Stefanus, menjadi batu hidup, termasuk yang dulu datang ke Raja Antonius Pendelostre. Kematiannya tidak sia-sia. Kematiannya membuat banyak sekali orang Toraja menjadi percaya kepada Kristus. Orang-orang percaya sebagai rumah rohani Allah di dunia terus dibangun sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak Kisah Rasul pasal 2 Roh Kudus turun, jemaat-jemaat terbentuk, rumah rohani ini sudah terbangun dan terus dibangun sampai sekarang. Rumah ini baru akan selesai saat Yesus Kristus datang nanti. Jadi masih berapa orang yang akan masuk dalam persekutuan ini kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus terus bekerja bersama dengan kita sehingga secara jumlah orang percaya kepada Kristus makin bertambah, tapi juga secara kualitas makin bertambah. Setiap orang percaya menjadi batu hidup yang rapi tersusun dengan batu-batu hidup atau orang percaya yang lain di atas satu dasar yang pokok, yakni Yesus Kristus. Jadi sebaiknya setiap orang percaya menempatkan diri menjadi rapi tersusun di dalam dasar yang sama. Artinya menjadi rapi tersusun. Bayangkan kalau buku-buku ini tidak rapi tersusun,
maka dia akan runtuh. Kalau misalnya ada orang dalam gereja yang menonjolkan dirinya, menonjolkan taruk ya kalena, maka bangunan-bangunan yang di atas tidak akan utuh. Ada yang misalnya yang satu menonjolkan diri, yang satu menempatkan diri di tengah, yang satu menempatkan diri di pinggir dan hampir jatuh, maka bangunannya tidak akan pernah tersusun dan mungkin akan hancur, akan rubuh. Tapi kalau semua orang percaya, tidak ada yang menonjolkan diri, semua menempatkan Kristus sebagai dasar yang kokoh, maka bangunannya akan terus naik dan semakin kokoh. Itulah bait Allah yang sejati. Karena itu mari menjadi batu hidup di dunia ini dengan memperlihatkan kehidupan yang indah, yang penuh syukur. Sebab orang percaya selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk saat wabah virus corona melanda dunia saat ini. Orang percaya terus bersyukur. Amin. Terpujilah Tuhan.